sore. Terima kasih sudah datang ke pembahasan singkat yang sama-sama kita akan bahas mengenai seluk-beluk konseling. Untuk itu sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman semua baik atau ada masalah tertentu yang sedang dibawa datang kemari? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Dan baik. Ya, kurang lebih semuanya baik. Delta baik. Baik, Kak. Butet baik. Puji Tuhan baik. Temanian baik. Baik. Oke, baik. Jadi kepentingan untuk datang ke pembahasan singkat mengenai konseling ini adalah kita akan sama-sama membahas sebenarnya konseling itu dia seberapa efektif untuk menanggulangi sebuah masalah yang ingin diselesaikan bersama konselor dan konselor. Kan sebelumnya yang saya sudah ketahui, yang saya sudah sempat baca-baca, ya konseling itu adalah sebuah metode di mana konselor akan membantu konseling untuk menghadapi sebuah masalah yang berat, menemani untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, kira-kira menurut teman-teman sendiri pengertian konseling itu apa? Pemahaman dari teman-teman untuk konseling itu apa? Sebenarnya konseling itu apa sih? Apakah dia hanya orang datang bercerita lalu pulang atau bagaimana? Silakan, mungkin dari siapa duluan mungkin. Kader dahulu. Baiklah, kalau dari saya sendiri, kalau konseling itu kayak di mana membantu seseorang untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi untuk sederhananya dari teman Delta mungkin bisa membantu orang keluar dari masalahnya. Nah, kalau dari teman-teman lain mungkin ada jawaban yang berbeda atau sekiranya yang bisa ingin ditambahkan atau tidak ada. Tapi tadi kan tentang konseling. Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang konseling kelompok realitas, pengertiannya atau apapun itu. Kabutet boleh? Oke, baik. Konseling kelompok prioritas itu yang saya ketahui adalah agar fokus pada masa depan dan masa sekarang. Artinya tentang perilaku kita sendiri. Ada yang lain? Oke, kalau menurut saya konseling kelompok itu di mana ada grup, di mana ada kelompok. Nah, masing-masing kelompok pasti ada individu yang mungkin dia mau share atau membagi pengalaman untuk semua bisa dapat berdiskusi untuk mencari solusi. Mungkin jawaban dari teman Lilian mungkin bisa berdiskusi sama-sama, jadi tidak hanya untuk datang jadi si konseling bercerita ke konselor dan konselor hanya mendengar lalu pulang dan tidak ada tindak lanjutan, sama seperti teman Buti bilang untuk fokus pada masa sekarang dan pada masa depan. Nah, sebetulnya kalau konseling yang sudah kita ketahui sama-sama, konseling realitas, terus konseling behavioral, tapi kita kan fokusnya di konseling realitas. Nah, konseling realitas itu kan berkelompok, terus itu di mana harus penentuan suatu masalah yang ingin dibahas. Nah, itu kira-kira bagaimana atau apa yang teman-teman tahu bahwa kan di dalam konseling kan banyak orang. Terus bagaimana cara teman-teman pembatasan masalahnya? Setiap orang pembatasan masalah itu bagaimana? Apakah masalah dibahas semua sekaligus atau satu-satu? Kalau menurut saya mungkin tiap orang bisa menceritakan masalah yang dialami. Mungkin ada teman yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin ada dari teman-teman yang lain bisa kasih solusi menurut pandangan dia, atau yang dia sudah mengalami, atau mungkin dia sudah berpengalaman dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi mungkin ada teman di dalam konsep kelompok itu masing-masing memberikan masalah atau problem dirinya sendiri, dan mungkin ada teman-teman lain yang mungkin mengalami hal yang sama dan dapat berdiskusi mencari jalan keluar. Jadi mungkin kalau dari berdasarkan jawaban dari teman Lilian, mungkin ini konseling itu semua diceritakan dulu masalahnya, dan untuk penetapan satu masalahnya itu mungkin dilakukan secara berurutan. Jadi tidak
tidak digabung semua sehingga tidak ribet begitu untuk proses pemecahan masalah begitu. Kalau konseling realitas menitik beratkan untuk pembahasan satu-satu masalah, kira-kira menurut teman-teman apakah di setiap konseling itu apakah ada masalah yang paling berat yang harus dibahas duluan, atau yang paling ringan yang harus dibahas duluan, atau langsung secara berurutan satu-satu? Kalau menurut saya mungkin lebih banyak yang dominan. Nah mungkin di dalam kelompok itu mungkin ada beberapa orang yang mempunyai problem yang sama. Nah mungkin itu bisa didahulukan karena banyak yang mengalami. Jadi mulai dari yang banyak, kemudian yang terakhir yang sedikit. Oke, berdasarkan jawaban dari teman Lilian, kalau masalah yang dialami lebih dari satu orang berarti harus dibahas dulu. Terus kalau sekiranya kalau masalah yang dialami beda-beda, itu penetapan masalahnya bagaimana? Mungkin teman Delta mau menjawab. Baik, dari saya mungkin kalau misalkan setiap orang kan mempunyai masalah yang berbeda-beda. Walaupun dalam konseling itu kan namanya konseling kelompok realitas. Nah di situ mungkin kalau menurut saya itu masalah yang mau dibahas duluan atau terdahulu itu mungkin dari diri klien masing-masing. Misalkan yang mau didahulukan masalahnya itu maksudnya kayak mau mendahulukan permasalahannya untuk mendapatkan jalan keluar begitu. Oke, terima kasih jawaban dari teman Lilian dan juga teman Delta. Untuk konseling realitas sendiri, sebenarnya tujuan dari konseling realitas itu apa? Apa yang membedakan tujuan dari konseling realitas dengan konseling lain? Mungkin apakah ada perbedaan secara spesifik atau semua jenis konseling tujuannya sama? Oke baik, kalau menurut saya semua konseling itu sama untuk membantu klien mengatasi permasalahannya. Tapi dalam konseling realitas ini, di sini kita membantu klien untuk tentang berperilaku dengan baik gitu ke depannya. Jadi kalau untuk konseling realitas itu sebagai pemantauan untuk perilaku yang lebih baik ke depannya. Nah jadi kalau konseling realitas menitik beratkan pada pemantauan perilaku, berarti harus ada dua orang ya di situ. Berarti ada ada konselor dan juga konseling. Nah yang jadi yang jadi pemantau itu pasti konselor. Nah yang dipantau pasti konseling. Otomatis yang dipantau perilakunya. Nah kalau kira-kira kalau saat dipantau, kira-kira apabila konseling ini di depan konselor, dia melakukan sesuai dengan yang sudah dijanjikan, yang sudah direncanakan. Dia melakukan sesuai ketepatan, jadwal sudah dilakukan. Tapi ketika dia jauh pengawasan dari ini konselor, dia tidak melakukan itu, bagaimana? Kalau contoh kasusnya seperti itu, kira-kira bagaimana? Bisa diulang? Oke, Dijelaskan. mungkin saya sederhanakan yang pertanyaan. Kan tadi teman Butet bilang kalau ini konseling realitas itu pemantauan terhadap perilaku. Nah, kalau dalam contoh kasus ada orang, misalkan saya datang ke teman Lilian, nah saya sebagai konseling dan teman Lilian sebagai konselor. Nah, ketika berhadapan dengan teman Lilian yang seorang konselor, apa yang sudah saya janjikan ke teman, sudah saya janjikan untuk selalu melakukan kegiatan tepat waktu. Contohnya saya ingin menghindari perilaku malas-malasan. Jadi hal yang harus saya lakukan adalah bangun pagi sesuai jadwal. Saya harus membersihkan tempat tidur saya. Setelah membersihkan tempat tidur saya membantu ibu saya. Setelah membantu ibu saya mengurus kegiatan akademik saya, contohnya kuliah atau sekolah. Nah, itu yang saya lakukan dan yang saya laporkan ke teman Lilian. Nah,
ketika jauh pengawasan dari teman Lilian sebagai konselor, saya akan berusaha untuk tidak melakukannya. Saya malas bangun pagi, malas ke kuliah atau ke sekolah. Itu kira-kira bagaimana tindak lanjutan dari seorang konselor? Lebih tepatnya peran seorang konselor untuk menindaklanjuti hal-hal yang perlu ditepati. Kalau menurut saya mungkin ada tindak lanjut dari konselor untuk sering mengecek, maksudnya karena konselor ini belum tentu dia melakukan apa yang konselor katakan. Nah, tergantung kembali lagi kepada diri sendiri. Kalau dia mau berubah, kalau dia mau keluar dari masalah itu, dia harus melakukan. Otomatis dia harus sendiri ada tergerak hati untuk kesadaran diri untuk melakukan untuk keluar dari masalah itu. Berarti kalau dia tidak mau melakukan, berarti itu akan masalah tersebut akan menimpa dia dan tidak ada jalan solusinya. Berarti kita sebagai konselor, saya sebagai konselor harus sering mengecek untuk memberitahukan dia, untuk mengingatkan dia untuk selalu ini, karena itu untuk kebaikan dia sendiri begitu. Kalau dia tidak mau melakukan, berarti dia tidak mau berubah, dia tidak mau dirinya menjadi lebih baik. Oke, berarti jawaban penting untuk menjawab semua penjelasan kamu ini mungkin lebih ke kesadaran dari konselor tersebut. Jadi apabila konselor itu hanya sebagai pemantau, dia yang terus mengingatkan kegiatan ini sudah dilakukan belum. Apabila konseling tidak sadar, berarti dia sedang tidak berusaha menolong dirinya sendiri. Nah, kalau untuk tahap-tahap atau langkah-langkah dari konseling realitas itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dari konseling lain? Untuk langkah-langkah memulai sebuah konseling realitas, apakah ada hal tertentu yang harus dilakukan? Baiklah, kalau dari saya mungkin kalau dalam proses konseling realitas yang dijalankan tuh kayak misalkan dalam sebuah kelompok kan ada konselor sama konseli. Nah di situ tuh mungkin awalnya tuh kayak mulai dari tahap pengenalan dulu, pengenalan dari konseli, habis itu kayak masuk di hal-hal yang ingin diceritakan atau masalah yang dihadapi atau masalah yang mau untuk diselesaikan begitu. Habis itu selesai itu langsung kayak mau memberi kayak membahas masalah mana yang didahulukan untuk dibahas begitu. Kayak misalkan dari konseli atau teman-teman yang ada, mungkin yang mau didahulukan untuk dibahas masalahnya itu bisa kayak sama-sama untuk menjelaskan atau sama-sama mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Nah selesai itu konselor memberikan tugas kepada konseli untuk membuat jadwal dalam kehidupannya untuk mengevaluasi diri bagaimana atau hal apa yang sudah dilakukan dari hasil yang diberikan konselor kepada konseli. Jadi mungkin jawaban dari teman Delta itu mungkin pada saat pertama mungkin kita membangun kedekatan dulu antara konseling dan konselor. Terus setelah pengenalan dan membangun rapot, istilahnya rapot, membangun hubungan baik. Untuk tahap selanjutnya mungkin lebih ke sharing masalah-masalah, masalah dari teman ini seperti misalnya teman ini seperti ini. Setelah sharing masalah, memfokuskan satu masalah yang ingin dibahas. Dan kalau yang saya baca itu menggali perilaku dari konseling yang masalahnya ingin dibahas. Nah sebenarnya saya ingin bertanya, kenapa penting sih kita harus menggali perilaku dari konseling yang ingin kita bantu memecahkan masalahnya?
apa hubungan perilakunya dia dengan masalahnya. Jadi teman-teman lain ada yang coba berdiskusi atau baik, kalau dari saya mungkin sebagai konselor itu patut untuk tugasnya itu mencari atau menggali informasi atau perilaku yang sedang terjadi dalam diri konseling. Nah, di situ baru bisa memberikan kayak hal-hal yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konseling. Jadi harus mencari tahu dulu permasalahannya bagaimana supaya ketika memberikan hal yang dibutuhkan juga pas atau sesuai dengan apa yang dihadapi. jadi menurut teman Delta, perilaku dengan masalahnya itu berhubungan, saling berkesinambungan. Ya, Kak. Oke, baik. Mungkin saya menambahkan sedikit kenapa ini konselor harus mencari tahu apa itu permasalahan dari konseling tersebut. Memang perlu karena konseling datang kepada konselor untuk menggali permasalahan itu tersebut, dan kita sebagai konselor juga harus mencari tahu permasalahan apa dari konseling yang datang kepada konselor, sehingga dari permasalahan itu kita sama-sama untuk membahasnya dan mencari solusi terbaik untuk mengeluarkan dari permasalahan tersebut. Saya mau tambahkan sedikit, mungkin ada kaitannya perilaku dengan masalah. Mungkin ada perilaku yang dia lakukan menyimpang, perilaku tertentu yang mungkin dia lakukan itu menyimpang atau dia melakukan kesalahan sehingga menimbulkan suatu masalah begitu. Jadi kurang lebih jawaban dari teman Buke, teman Lilian, teman Delta itu perilaku sangat berkesinambungan dengan masalah yang dialaminya. Oke, kalau memang jawaban sekiranya jawaban teman-teman itu setuju saling berhubungan, kira-kira kalau misalkan saya bertanya ke teman-teman, bagaimana teman-teman menilai diri teman-teman sendiri? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, bagaimana saya menilai diri saya? Mungkin saya lebih suka, saya orangnya lebih suka bergaul dengan orang, mencari teman atau mencari relasi yang banyak. Tetapi ketika saya berteman dengan seseorang atau saya membangun relasi dengan orang banyak, nah ketika menjalin relasi atau berhubungan dengan orang lain, ada sesuatu atau perbuatan yang mungkin dia lakukan atau dia lakukan yang dimana bisa dapat melakukan kesalahan yang membuat saya kurang suka, atau dia mengecewakan saya atau mengkhianati saya lebih gampang untuk mengungkapkan dia terus menjauh dari dia, karena saya tidak suka kalau seseorang itu membawa yang buruk untuk saya. Jadi saya lebih suka bersosialisasi, tapi saya juga membatasi diri dengan orang yang ada untungnya atau tidak untuk saya. Teman lain, Delta atau teman Yohana? Oke, Kak, kalau dari saya itu saya ambil contoh saja dalam kehidupan keluarga saya. Ketika ada kehidupan keluarga saya itu bersama bapak, mama, dan adik, ketika melakukan kesalahan gitu, saya tidak langsung kayak secara fisik, tapi kayak lebih kayak menegur begitu supaya perilakunya itu dirubah gitu. Teman Yohana mungkin ada? Kalau dari saya sih memang anaknya rumahan. Terus ini kalau dalam pergaulan itu saya susah sih dalam pergaulan untuk dengan teman-teman yang baru. Tapi kalau sudah kenal lama atau sudah membangun relasi lebih jauh dengan teman-teman, nah itu sifat saya kayak lebih akrab dan mereka tuh kayak lebih hambar gitu. Terus kalau di kos atau di rumah begitu, kalau sendirian begitu lebih memilih untuk mendengarkan musik atau bernyanyi, berkonser begitu. Kalau dari teman Fis? Kurang lebih sama seperti teman Yohana. Saya juga kurang suka sosialisasi. Lebih enak dengar musik di rumah daripada dengar orang. Oke, nah
Tadi kan dari awal yang sudah kita bahas tentang bagaimana hubungan perilaku dengan masalah dari masing-masing teman-teman, atau hubungan perilaku dengan masalah yang berkesinambungan itu seperti apa. Nah, sebenarnya yang sudah teman-teman jelaskan, yang sudah kita bahas itu adalah konseling realitas. Jadi konseling realitas itu dia punya tahap, ada yang ada itu namanya WDEP. Jadi ada one, terus ada direction, ada evaluasi, dan ada perencanaan. Nah, kalau yang tahap one itu yang tadi yang sudah saya tanyakan ke teman-teman. Tahap one itu ya itu di mana seorang konselor menggali apa yang diinginkan konseling. Nah, untuk menggali itu, konseling itu harus bisa mengenali diri mereka masing-masing. Sebenarnya dia ini maunya apa, begitu. Dia ini maunya apa. Nah, itu tuh yang seharusnya dikatakan. Jadi menetapkan apa yang dia inginkan itu masuk dalam one. Kalau direction itu adalah penekanan perilaku sekarang yang dia dapat dari masalah sebelumnya. Contohnya kalau teman Yohana kan bilang, saya tidak suka bersosialisasi. Mungkin dari pengalaman dari teman Yohana, mungkin dulu dari dulu memang pernah berteman tapi mendapat perlakuan yang kurang bagus dari temannya, sehingga stop untuk berteman dengan orang-orang baru, stop untuk kenal dengan orang-orang baru. Kecuali sudah memang betul-betul sudah rasa percaya dengan orang itu, baru bisa menaruh rasa percaya. Kalau teman Lilian kan penjelasan dari teman Lilian kan bilang, saya kurang lebih saya sudah bisa bergaul. Saya bisa bergaul dengan siapa saja, tapi ketika orang itu mengecewakan saya bisa cut off. Begitu. Nah, itu penekanan perilaku masa sekarang. Saya bisa langsung cut off siapa saja karena pengalaman yang sudah didapat dari sebelumnya. Nah, setelah direction itu kan ada evaluasi. Evaluasi itu adalah melihat diri kembali di masa lalu. Dulu saya seperti ini. Saya kurang bersosialisasi, atau saya suka bersosialisasi. Kalau di masa sekarang, kok saya beda dengan di masa lalu? Nah, itu evaluasi. Kalau dia planning itu perencanaan untuk kedepannya. Kedepannya apabila saya kurang beruntung di perilaku, kurang beruntung di masa saya yang sekarang ini, saya harus bertumbuh untuk lebih baik di masa yang akan datang demi menolong saya. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari WDEP untuk terkait mengenai konseling realitas. Nah, untuk peran konselornya itu seperti apa? Nah, konselornya itu dia menitik beratkan pada pemantauan pada konselor sendiri. Jadi keputusan sebenarnya itu ada berada di teman-teman. Keputusan sebenarnya kami para konselor itu hanya mengawasi dan membantu bangkit kembali apabila teman-teman sebagai konseling itu sudah jatuh terpuruk. Jadi kami tidak meninggalkan, kami akan terus senantiasa seperti menemani teman-teman apabila teman-teman berada di dalam masa-masa sulit yang betul-betul sudah urgen atau sudah sangat penting untuk ditolong. Jadi kurang lebih yang tadi kita sudah bahas semuanya, konseling realitas adalah konseling yang berfokus pada masa sekarang, berdasarkan penentuan dari perilaku masa lalu, dan penetapan keputusan berada di tangan konseling. Kurang lebih konseling realitas seperti itu. Dan tujuan konseling sendiri adalah sama-sama untuk menolong orang keluar dari masalahnya. Nah, untuk keluar itu ada beberapa tahap yang tadi sudah kita sama-sama gali bersama. Itu ada WDEP, ada one, election, evaluasi, dan planning. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah datang untuk sama-sama sharing apa yang sudah kita tahu. Terima kasih banyak. Mungkin sampai sini pertemuan pembahasan singkat kita. Terima kasih.